Mengenang kejayaan si babi merah, sedan salon Mercedes-Benz yang mengharumkan nama AMG 50 tahun silam. Mungkin sebagian, terutama para fanatik Mercedes-Benz, cukup familiar dengan nama AMG. Bagaimana tidak, saat ini mereka merupakan salah satu divisi performa paling kesohor asal Jerman. Bertanggung jawab atas kelahiran mobil berlogo 3-point star. Tapi untuk diketahui, AMG tidak mengawali kiprahnya sebagai divisi performa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat bensin kuning. Bermula dari hasrat dua pria eksis teknisi Mercedes-Benz dari perusahaan spesialis pengembangan mesin balap adalah Aufrecht Melzer Grossbach Ingenieurbüro Construction und Versuch zur Entwicklung von Rennmotoren. Perusahaan teknik desain dan pengujian untuk pengembangan mesin balap Aufrecht Melzer Grossbach, bentukan ex-teknisi Mercedes-Benz yakni Hans Werner Aufrecht dan Erhard Melzer pada tahun 1967. Nama segitu panjang, orang-orang lebih mengenal dengan AMG yang diambil dari nama penemunya Aufrecht dan Melzer dari desa Grossbach, tepatnya rumah Aufrecht, tempat awal keduanya mengembangkan mesin balap. Yap, ex-teknisi Mercedes-Benz, lebih tepatnya di awal 1960-an, sebelum perusahaan terbentuk, mereka menggarap mesin balap 300 SE, sasis W112, merupakan bagian pekerjaan dalam departemen pengembangan Daimler-Benz hingga pabrikan menghentikan segala aktivitas motorsport. Namun, hasrat mereka tak lantas mati. Keduanya lanjut berkarya di waktu senggang dengan membuat mesin tersebut. Aufrecht dan Melzer dongkrak tenaga dan mengotak-atik mobil salon besar 300 SE yang di sini di Indonesia lebih kita kenal sebagai Mercy Batman. Kerja keras mereka pun membuahkan hasil. Mesin racikan sukses mendominasi German Touring Car Championship dengan 10 kemenangan pada 1965. Mulai dicari pembalap lain untuk menggarap mesin balap. Dari situlah kemudian AMG terbentuk. Kejayaan sirkuit membuat nama AMG perlahan didengar. Reputasinya jelas terbukti dan kemudian masuklah mereka ke era penyempurnaan berbagai model Mercedes-Benz. Obat kuat untuk Mercedes-Benz, baik itu SL, SLC, hingga S-Class diracik. Modifikasi segera berlanjut ke bagian transmisi, suspensi, dan pengereman. Model kelas menengah yang lebih ekonomis, W114, ikut dilirik. Untuk mengaspal 1968, AMG pilih mesin 6 silinder tipe 250 untuk dioprek. Ekstraksi orsinil 130 HP didongkrak menjadi 155 HP pada fase pertama. Kemudian ditambah lagi 10 HP lewat pembesaran ruang bakar dari 2500 cc menjadi 2008 cc. Berikut sentuhan pada kop silinder dan sistem pembuangan. Sampai terakhir berhasil melontarkan 200 HP berdasarkan pemanfaatkan sistem injeksi. Kegilaan AMG kemudian memuncak di tahun 1971. Mereka turunkan petarung bertubuh gambotan panjang untuk adu ketangkasan dan kecepatan di ajang 20 Hours of Spa. Dalam sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, itu kontestan AMG jelas bak alien atau makhluk asing. Paling nyeleneh sebab mayoritas lawannya yang juga jadi unggulan banyak penonton adalah model sport car bertubuh ringan. Sebut saja Ford Capri RS, BMW 2800 CS, Chevrolet Camaro, Opel Commodore, dan Alfa Romeo GTA. Dari sisi lain, petarung AMG justru merupakan sebuah sedan flagship
Cikal bakal Mercedes-Benz S-Class tentu terbayang akan kemewahannya, bukan? Dan bukan malah jadi pengukir jalan aspal sirkuit. Apalagi ia memiliki tubuh ekstra panjang dengan keleluasaan legroom belakang berbasis model 300 SEL 6.3. Tergambar sebagian kendaraan pejabat tinggi, saudagar kaya, atau diktator. Sangat tidak identik dengan dunia balap. Tapi Mercedes 300 SE ini memang bukan sekedar S-Class biasa, sebab yang mejeng merupakan sedan terkencang di zamannya. Well, belum digarap AMG saja, sudah mampu menggelontorkan output 250 HP dengan top speed 220 km per jam dari mesin V8 6300 cc. Tapi tentu tidak dibiarkan standar. Dimodifikasi sedemikian rupa yang menandakan awal identitas AMG saat ini. Ruang bakar diperbesar hingga mencatat displacement 6800 cc. Metode klasik lantas dijabani Meltzer. Jeroan dirombak total dengan menjebloskan high precision camshaft, pelatuk klep modifikasi, stang piston ringan, piston mahal, memperbesar katup intake hingga sentuhan pada ruang bakar dan memoles jalur udara. Belum lagi dibarengi dengan ubahan pada komponen mesin lain demi meringankan napas sekaligus meningkatkan ketahanan. Membuatnya terlihat istimewa, bodi berkelir merah, disudai roda lebar dan spatbor melar. Tidak heran bila akhirnya dijuluki sebagai Die Rote Sau atau babi merah. Sepatu magnesium super lebar diambil dari prototipe C111, dibarengi pula dengan penguatan sektor kaki-kaki plus gardan yang lebih kokoh. Diet pun dijalani dengan memanfaatkan panel pintu aluminium, tapi menariknya nuansa mewah dalam kabin tidak benar-benar dihilangkan. Bayangkan, masih ditemukan panel kayu eksotis, door trim, karpet, power steering, bahkan air suspension masih bisa dibuat mewah meski performa didongkrak habis sampai sulit dikalahkan. Tidak ada yang menduga, namun sedan merah besar ini ternyata bisa memulai balap di posisi 5 dari 60 pembalap, mengekor di belakang model favorit seperti Chevrolet Camaro, Alpina BMW 2800 CS, Ford Capri, dan Chancer BMW 2800 CS. Sontak mencuri perhatian penonton. Bahkan di putaran pertama, pilot Hans Hayer langsung membawanya ke posisi ketiga, mengekor di belakang Ford Capri dan Chevrolet Camaro. Dengan torehan output 428 HP dan 608 nanometer dengan kecepatan puncak mencapai 265 km per jam, Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG ini sulit dikalahkan. Sensasional dan karakteristiknya pas untuk sirkuit berkecepatan tinggi sepanjang 14,1 km seperti Spa. Dengan rem standar yang jadi salah satu kekurangannya, 300 sel racikan AMG sukses menyelesaikan 308 km selama 24 jam. Jadi juara kelas di kelasnya. Berikut menempati posisi kedua secara keseluruhan. Impresif, diklaim tidak mengalami permasalahan teknis sama sekali. Kesuksesan ini membuat AMG menjadi selebriti otomotif dalam semalam. Reputasi sensasional dan impresif menyelimuti namanya. Well, ide gila Aufrecht dan Meltzer tidak sia-sia. Selanjutnya, si babi merah dibawa berkompetisi ke ajang endurance lain, termasuk di dalamnya balap 2x6 jam di sirkuit Paul Ricard, 24 jam di Nürburgring, dan Nuremberg 200 mile di Nürburgring. Hampir pula ia berlaga di Le Mans 24 jam. Sayangnya, kiprah 300 SEL 68 AMG harus berakhir lantaran perubahan regulasi Fédération Internationale des Automobiles atau FIA. Kapasitas mesin dibatasi sampai 5.000 cc saja.
untuk dapat berpartisipasi di European Touring Car Championship di masa selanjutnya. Ya, mau tidak mau si babi merah harus dipensiunkan. Namun tak kalah menarik cerita setelah karirnya berakhir. Ia dijual ke konglomerasi asal Prancis, Matra. Tidak lagi bertugas sebagai mobil balap, namun tetap berkaitan dengan kecepatan. Dikonversi sebagai alat pengujian kecepatan tinggi ban pesawat. Nasib setelahnya tidak diketahui, hanya saja Mercedes AMG membuat replika pada tahun 2006 sesuai desain original untuk melanjutkan kisah suksesnya. AMG pun semakin terkenal seiring perkembangan perusahaan dan regenerasi model Mercedes-Benz. Setelah merombak mesin pada awal 1970-an, bisnis berevolusi dengan layanan kostumisasi. Tidak ada yang tidak mungkin, sebagaimana sebuah perusahaan modifikasi pada umumnya, terus berkembang dari perusahaan lokal hingga melayani klien luar negeri. Pada 1976, mereka akhirnya menempati markas di Affalterbach, Jerman. Inovasi terus berlanjut. AMG lantas disebut jadi pabrikan pembuat mesin pada tahun 1984. Pasalnya, Melzer kembangkan kop silinder khusus dengan 4 klep per silinder, juga kegilaan tak terhenti seperti kelahiran sang ikon AMG Hammer pada 1986. Такие машины, как эта, могут бегать вечно. При должной заботе они бессмертны. Как семья. Вложи в нее всю душу. Береги ее. Семья — это то, что останется после тебя. Она твоя вечная ценность. Yakni E-Class Coupe generasi 124 yang ditanami versi V8 5000cc. Akhir 1980-an, Daimler-Benz dan AMG mulai bekerja sama sebagai rekanan balap resmi. Tipe 190 buatan mereka jadi awal kehebohan pertarungan DTM dengan dukungan dari pabrik. Penyelesaian kontrak kerjasama dengan Daimler-Benz AG di tahun 1990 merupakan batu lompatan sebenarnya, meningkatkan kepercayaan konsumen dan kredibilitas sebab produk AMG dapat dijual dan dirawat pada seluruh jaringan Mercedes-Benz. Hadir pula model kolaborasi pertama mereka, C36 AMG. Baru di tahun 1999, Hans Werner Aufrecht memberikan mayoritas kendali kepada Daimler Chrysler AG dan 2005 Daimler Chrysler mengakuisisi 100% sahamnya. Terbentuklah Mercedes-Benz AMG GmbH, seperti AMG yang saat ini kita kenal sebagai divisi Performa. 50 tahun berlalu sejak Rodesau membuat sensasi di gelaran 20 Hour of Spa 1971. Pada kompetisi tahun ini, Mercedes AMG meluncurkan 3 mobil balap 50 Years Legend of Spa sebagai bentuk penghormatan. Sangat terbatas. Hanya ada satu Mercedes-Benz SL AMG GT3, satu Mercedes AMG GT3 MY 2016, dan satu lagi Mercedes AMG GT3 versi mutakhir. Semuanya mengusung livery orisinil merek 300 SEL 68 AMG. Setiap model disudahi interior gelap dengan finishing crepe white metallic matte, berikut sebaran permukaan serat karbon, menunjukkan keistimewaan. Plakat hari jadi komplit tanda tangan penemu AMG Hans Werner Aufrecht
ditempel ke dashboard di samping itu ketika mobil ini tidak dibatasi homologasi FIA. Memungkinkan nyanyian lebih lepas dari unit V8 6300cc AMG sekaligus diproduksi tenaga maksimal sampai 650 PS. Cukup menarik dari ketiganya adalah Mercedes SL AMG GT3 dan AMG GT3 2016. Keduanya dibangkitkan kembali khusus untuk merayakan setengah abad legenda Spa. Khusus SLS Gullwing, ia dibuat dari cangkang bodi terakhir yang tersimpan di pabrik Mercedes AMG. Bukan dari model lama, mengingat sudah tidak diproduksi sejak 2015. Sementara itu, AMG GT3 2016 merupakan contoh sasis ke-100. Unik dan sangat terbatas. Tentu tidak akan murah dan sangat-sangat mahal. Bayangkan saja, hanya ada satu model otentik dengan bandrol selangit, SLS AMG GT3 di Lego, 650.000 euro, atau kalau dikurskan Indonesia sekitar 11,1 miliar. 2020 GT3 sekitar 9,9 miliar rupiah, dan GT3 dari 2016 seharga 500.000 euro atau sekitar 8,3 miliar rupiah. Seperti balap, mereka dijual dengan ban slick tidak beralur. Ketiganya pun mejeng di gelaran 2 Hour of Spa tahun ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali subscribe. Mangan sing kemu cantengen.